Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini, 16 April 2022. Dalam pemeliharaan Tuhan, kita tentu telah menjalani berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan Tuhan sudah pimpin kita untuk terima malam pemberiannya. Mari sebelum kita beristirahat, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa terus berkarya untuk hidup dan keselamatan kami. Terima kasih, kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, Padamu kami datang dan berdoa. Amin. Kita dengar kebenaran firman Allah dalam surat Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu, demikian bacaan firman. Kita akan persiapkan hati kita untuk besok kita akan mengikuti kebaktian Paskah, karena kemenangan Kristus atas kuasa maut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Bagian kitab suci yang telah kita baca tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah akan terpisahkan dari kasih Allah. Kalau kita belajar di dalam kesaksian kitab suci bahwa Allah begitu mengasihi kita dan kita tidak pernah bisa terpisah dari Allah,
Karena memang Allah lah yang memilih kita. Bukan kita lah yang memilih Allah di dalam hidup kita. Karena Allah lah yang memilih kita dan yang menetapkan kita menjadi anak-anaknya, maka Dia tidak pernah akan membiarkan kehidupan kita. Kasih-Nya, lawatannya, pemeliharaannya, pembelaannya akan terus kita alami di dalam hidup ini. Dan Alkitab bersaksi bagi kita bahwa Dia telah menetapkan kita dari sejak semula untuk mengalami keselamatan kekal. Dan karenanya Dia menciptakan kita menurut rupa dan gambar-Nya. Dan di saat ada usaha dari manusia untuk mencoba menjauhkan diri dari Allah, tidak mau mendengarkan ketetapan Allah, maka manusia itu telah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Tetapi Allah terus berjuang untuk merebut kembali manusia di dalam dekapannya, karena Dia telah menciptakan kita menurut rupa dan gambar-Nya dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Karena itu Dia tidak mungkin akan melupakan kita dan membiarkan kita ada dalam kekuatan maut yang membinasakan kehidupan kita. Itulah sebabnya Allah telah mengorbankan diri-Nya melalui Yesus Kristus dan mengalami kematian menggantikan kita demi dan untuk keselamatan kita umat manusia. Dan Allah tidak membiarkan kita untuk terus menjalani kehidupan kita di bumi ini. Dia terus mendampingi kehidupan kita dan menjadi pembela bagi kita sekalian. Bagian kitab suci ini mengingatkan kepada kita paling kurang ada dua hal. Pertama, bahwa di dalam Yesus Kristus, kepastian tentang keselamatan bagi kehidupan kita umat manusia itu sudah final. Karena Allah di dalam Yesus Kristus telah mengerjakan itu bagi kita karena kasih-Nya yang besar untuk kita umat manusia. Karena itu hal keselamatan bagi kehidupan kita umat manusia itu adalah sebuah kepastian. Itu bukan sesuatu yang masih kita akan katakan mudah-mudahan. Tidak. Keselamatan itu adalah sebuah kepastian karena Allah yang menganugerahkan itu kepada kita. Kalau kitalah yang berusaha untuk mendapatkan keselamatan, maka kita bisa berkata mudah-mudahan kita bisa mengalami keselamatan. Tapi di dalam iman Kristen, keselamatan itu dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Maka itu sebuah kepastian. Hal yang kedua, bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah, tetapi kita masih ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan itu berarti karena kita masih ada di tengah-tengah kehidupan dunia, maka kita masih akan terus mengalami berbagai-bagai cobaan dan tantangan di dalam kehidupan kita. Dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-5, di sana firman Allah mengingatkan kepada kita
bahwa selagi kita masih mendiami kemah ini, kita akan mengeluh oleh beratnya tekanan, persoalan di dalam kehidupan ini. Tapi kita tidak perlu takut dan khawatir mengalami semuanya, karena Sang Pembela kita adalah Yesus Kristus. Karena itu, tugas kita adalah tetap berserah diri secara penuh kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, Sang Pembela kita itu, sehingga kita menjadi pemenang di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena Allah mengerjakan itu dan menyediakan itu bagi kita sekalian. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini, hari Sabtu, mari persiapkan diri kita dan besok ambil bagian di dalam kebaktian Paskah di gereja di mana Bapak Ibu menjadi bagiannya. Hadirlah di sana untuk menerima lawatan Tuhan, menerima warta keselamatan dari Tuhan. Jangan lalai untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan di gereja Tuhan di mana umat Tuhan menjadi bagiannya. Karena itu malam ini jangan sia-siakan waktu ini. Sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Duduk di kaki Tuhan, angkat pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Bersama-sama dengan kehidupan keluarga. Dan siap untuk tetap ada dalam lawatan Tuhan dan diantarkan Tuhan besok memasuki rumah Tuhan. Supaya mendapatkan lagi lawatan Tuhan melalui warta keselamatan di gereja Tuhan. Tuhan pasti memberkati umat Tuhan sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Dan sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang ada di dalam penderitaan sakit. Baik di rumah tangga mereka maupun di rumah-rumah sakit. Baik yang ada di kota ini maupun yang ada di Pulau Jawa. Di Surabaya, Jakarta, di Bandung dan di mana saja umat-Mu sedang berusaha untuk mendapatkan perawatan medis. Kiranya Allah turut bekerja dalam pergumulan hidup umat-Mu. Supaya kalau Tuhan berkenan mereka bisa mendapatkan pemulihan. Dan umat-Mu yang berada dalam kekurangan, Tuhan Yesus tolong bantu mereka. Berkati usaha dan pekerjaan mereka. Supaya mereka terus mendapatkan berkat yang Tuhan sediakan bagi umat-Mu. Bapa, besok kami akan ambil bagian dalam ibadah utama di gereja Tuhan. Sekaligus perayaan Paskah. Tuhan memberkati para pendeta majelis jemaat yang telah dipersiapkan untuk mewartakan warta keselamatan dan mengangkat pelayanan pada kebaktian utama minggu besok. Kiranya Allah beri urapan khusus kepada mereka, sehingga besok mereka akan melayankan tugas pelayanan itu dengan baik dalam tuntunan dan kuasa-Mu. Juga umat-Mu, mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, Allah berkenan memberkati, supaya mereka bisa ambil bagian dalam kebaktian utama, baik ada di gereja maupun melalui kebaktian online. Biarlah umat-Mu mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus memberkati kehidupan umat Tuhan sekalian. Salam.